Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel saya Wiki Triana, channel yang memberikan informasi pendidikan, channel yang memberikan informasi tanpa basa-basi. Salam sejahtera, salam sukses untuk Bapak Ibu guru yang sedang melaksanakan PPG Guru Tertentu tahap 2 tahun 2025. Di sini saya akan berbagi atau sharing cara membuat modul 3 yang dimana di sini saya sudah ada contoh daripada modul ya, pembuatan modul. Nah, sebelum saya menjelaskan tentang modul, Bapak Ibu guru bisa dilihat dulu ke dalam ruang GTK-nya yang dimana dalam modul filosofi pendidikan dan pendidikan nilai di sini ada 3 topik ya, yang dimana topik filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional, dan makna, urgensi, dan strategi internalisasi pendidikan nilai dalam kerangka pendidikan nasional. Dan yang ketiga, kode etik guru. Apakah perilaku guru sebagai pendidikan perlu diatur? Nah, Bapak Ibu tinggal memilih saja antara ketiga topik ini. Di sini saya akan menjelaskan topik filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara ya. Nah, di sini kita buka dulu ke dalam topiknya yang dimana di bawah itu ada aksi nyata yang harus kita kerjakan. Di sini bisa dilihat aksi nyata filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Yang pertama, Bapak Ibu guru bisa dilihat di sini dibaca-baca ya dari nomor 1 sampai nomor 3 serta kemudian setelah Anda melakukan aksi nyata dengan menyelesaikan pertanyaan-pertanyaan di atas, Anda dapat menjawab pertanyaan reflektif sebagai berikut. Nah, di sini juga ada 3 poin yang harus Bapak Ibu kerjakan daripada jurnalnya begitu ya. Nah, saya tidak akan menjelaskan panjang lebar atau membaca daripada tugas aksi nyata di sini. Bapak Ibu guru tinggal baca sendiri ya untuk aksi nyatanya. Yang dimana di sini kita akan membuat sebuah aksi nyata modul ajar dengan pokok-pokok strategi atau metode pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Nah, di sini saya sudah ada contoh jurnal ya yang akan saya jelaskan. Nah, sebelum ke jurnal, saya juga ada contoh daripada poin-poin penting yang harus Bapak Ibu guru perhatikan untuk membuat jurnal. Saya biar enak, ini saya buat 2 layar dulu ya. Seperti ini ya. Nah, seperti ini. Biar enak dilihat dan enak dijelaskan. Oke, yang pertama ini pasti ada namanya cover ya, Bapak Ibu guru ya. Ada cover, serta di sini ada judul jurnal dan identitas mahasiswa Bapak Ibu guru. Di sini saya tidak akan menjelaskan covernya karena cover tersebut itu sesuaikan saja dengan desain Bapak Ibu guru mau seperti apa ya untuk desainnya. Nah, jadi saya tidak akan menjelaskan cover. Yang terpenting Bapak Ibu guru itu ada cover. Dan yang kedua, kita masuk kepada pendahuluan yang dimana di sini menerangkan sedikit pemahaman filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Nah, ini poin yang keduanya, yang dimana di sini ada pendahuluan ya. Pendahuluan tersebut di sini disebutkan jurnal aksi nyata ini disusun sebagai laporan dan refleksi atas perancangan sebuah modul pembelajaran mata pelajaran bahasa Indonesia. Rancangan ini berfokus pada integrasi nilai-nilai luhur Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan filosofis begitu. Nah, ini saya tidak akan menjelaskan, yang intinya saya akan menjelaskan poin-poin penting untuk Bapak Ibu guru jika bingung apa aja sih poin penting yang harus dimasukkan ketika membuat sebuah jurnal gitu. Nah, itu yang kedua ya, menerangkan, sorry ini ada tifo ya. Menerangkan sedikit pemahaman filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional gitu. Dan yang kedua di sini yang ketiga Bapak Ibu bisa membuat rancangan modul pembelajaran aksi nyata. Nah, di sini ya yang ketiga, yang dimana dalam poin ketiga itu ada rancangan pembelajaran ya seperti ini. Yang dimana rancangan pembelajaran ini ada informasi, kompetensi awal, profil, di sini kalau nggak salah sekarang dimensi profil kelulusan ya, kelulusan. Nah ini terus di sini bukan sarana dan prasarana tapi media
pembelajaran, begitu ya. Nah, di sini ada tujuan pembelajaran, pemahaman bermakna, langkah-langkah. Nah, di sini disebutkan tadi kan di dalam aksi nyatanya itu harus ada langkah-langkah, spesifikasi pembelajaran pokok-pokok, metode atau strategi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam materi pembelajaran. Di sini kita lihat sini ya di sini nih. Bagaimana rancangan pembelajaran Bapak Ibu guru disusun secara konkret mewujudkan prinsip pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Menurut Ki Hajar Dewantara, jelaskan langkah-langkahnya, terus pokok-pokoknya seperti apa, serta strategi atau metode pembelajarannya, begitu ya. Nah, ini kita sebutkan di sini. Terus ini juga ada di mana bisa menjelaskan menggunakan fase 1 dan fase 2 bisa lebih juga. Nah, yang ini isikan dengan kebutuhan modul aja serta strategi yang akan Bapak Ibu terapkan. Begitu ya untuk poin D-nya. Dan yang poin E-nya adalah asesmen yang di mana di sini asesmen diagnostik, asesmen formatif serta asesmen sumatif. Begitu. Oke, saya akan jelaskan sebelum kesimpulan di sini. Di sini saya sudah membuat sebuah modul ajar yang dimana pemahaman filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara sebagai landasan pendidikan nasional. Bapak Ibu guru bisa dilihat di modul ajar yang ada di ruang GTK ya, modulnya yang sudah di-download Bapak Ibu guru, atau Bapak Ibu bisa juga cari di Google referensi tentang filsafat Pancasila. Di sini dijelaskan sedikitnya seperti apa. Nah, untuk pemahaman tersebut, Bapak Ibu guru bisa memasukkan materinya di sini di dalam poin yang kedua. Nah, di sini juga ada kan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional secara kuat berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila. 3 prinsip utama yang beliau wariskan menjadi panduan praktis bagi para pendidik, yang dimana yaitu ada Ing Ngarso Sung Tulodo, yang kedua Ing Madio Mangun Karso, dan Tut Wuri Handayani. Ini yang penting harus Bapak Ibu guru masukkan dalam jurnal modul ajarnya, begitu ya. Terus di sini juga langsung membuat sebuah rancangan modul pembelajaran aksi nyatanya yang tadi disuruh dalam ruang GTK yang dimana ini ya, membuat rancangan modul pembelajaran aksi nyata yang dimana rancangan pembelajarannya seperti ada informasi umum seperti nama guru, mata pelajaran, fase kelas, materi pokok, alokasi waktu, model pembelajarannya seperti apa. Di sini ada nama bahasa Indonesia. Terus fase D kelas 8 SMP di sini ya. Jenjangnya SMP menulis teks eksposisi untuk materi pokoknya dan alokasi waktunya sesuaikan saja serta model pembelajarannya saya menggunakan project based learning dengan pendekatan deep learning di sini ya untuk model pembelajarannya. Nah, ini untuk informasi umum dan sekarang masuk ke kompetensi awal yang dimana siswa mampu mengidentifikasi pokok dalam sebuah paragraf. Siswa memiliki pemahaman dasar tentang struktur kalimat yang efektif. Siswa memiliki pengalaman dalam menyampaikan pendapat secara lisan, begitu ya. Ini untuk kompetensi awalnya. Yang dimana setelah kompetensi awal itu ada dimensi profil kelulusan. Ini dimensi profil lulusan ya, lulusan. Begitu ya. Nah, ini untuk dimensi perpilusannya yang dimana saya memasukkan beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, kalau dalam dimensi profil kelulusan sebenarnya bukan beriman bertakwa ya, tapi bertakwa dan keagamaan. Dan yang kedua kita masukkan bernalar kritis serta dijelaskan juga seperti apa di sini untuk bernalar kritisnya. Kreatif, siswa mampu menyajikan gagasan dalam bentuk tulisan yang orisinal dan inovatif serta gotong royong, siswa mampu berkolaborasi secara efektif dalam kelompok untuk menyelesaikan proyek. Begitu ya, ini untuk dimensi profil kelulusan. Nah, informasi selanjutnya mungkin Bapak Ibu Guru jika nggak mau menggunakan perangkat ajar atau jurnal dengan topik Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu Guru bisa dilihat juga di dalam YouTube saya di sini. Masuk ke video ini ada di mana untuk pembuatan modul yang topiknya itu menggunakan apa ya di sini? Saya lupa lagi judulnya. Menggunakan nilai kode etik guru ya. Nah, ini ya, yang ini Bapak Ibu guru bisa dilihat jikalau tidak ingin menggunakan topik pendidikan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ini ada bisa dilihat di sini. Nah, begitu. Itu informasi
untuk jikalau Bapak Ibu guru tidak ingin memasukkan filsafat Pancasila dan pemikiran Ki Hajar Dewantara untuk jurnalnya begitu ya. Oke, kita lanjut kepada isi daripada jurnalnya yang dimana ada media pembelajaran di sini. Ya, media pembelajaran tersebut Bapak Ibu guru bisa masukkan artikel berita, jurnal, dan pendidikan video dari berbagai sumber media massa begitu. Infografis, poster, dan contoh-contoh eksposisi. Nah, di sini sesuaikan saja media pembelajarannya seperti apa, karena di sini saya membuat sebuah jurnalnya itu dengan mata pelajaran bahasa Indonesia, jadi sesuaikan dengan kebutuhan media pembelajarannya seperti itu ya Bapak Ibu guru ya. Oke, yang ke poin selanjutnya yaitu tujuan pembelajarannya yang dimana Bapak Ibu guru bisa memasukkan tujuan pembelajarannya sesuaikan dengan kebutuhan Bapak Ibu guru dengan mapel yang diampuh begitu ya. Nah, begitu ya untuk tujuan pembelajarannya. Yang selanjutnya yang C yaitu pemahaman bermakna yang dimana Bapak Ibu guru sebelum melakukan pembelajaran atau materi yang akan disampaikan, Bapak Ibu guru harus paham dulu pemahaman siswa sudah sampai mana. Nah, di sini Bapak Ibu guru bisa dijelaskan pemahaman bermaknanya seperti apa ya. Kalau saya di sini kan siswa memahami bahwa teks eksposisi adalah alat penting untuk menyampaikan gagasan dan memengaruhi orang lain dengan cara yang logis dan persuasif. Dan yang kedua, siswa menyadari bahwa berpikir kritis dan berpendapat secara santun adalah perwujudan dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ini untuk pemahaman bermakna daripada materi teks ekspositif yang dengan mapel bahasa Indonesia ya. Terus yang poin selanjutnya yaitu masuk ke dalam langkah-langkah spesifikasi pembuatan pembelajaran metode deep learning, pemikiran Ki Hajar Dewantara. Di sini Bapak Ibu guru bisa dijelaskan langkah-langkahnya seperti apa ya untuk pembuatan kegiatan pembelajarannya seperti itu ya. Yang dimana tahap awal atau pendahuluan di sini ing ngarso sung tulodo yang dimana guru memulai pembelajaran dengan memberikan teladan. Contohnya guru memberikan salam, menanyakan kabar dan sebagainya ya. Itu dimulai dengan memberikan teladan kepada peserta didik begitu. Dan yang selanjutnya yaitu guru mempresentasikan sebuah isu aktual dalam bentuk teks eksposisi sederhana dan menjelaskan struktur serta ciri kebahasaannya. Nah, itu kalau dalam bahasa Indonesia gitu kan. Di sini Bapak Ibu guru bisa sesuaikan saja dengan mapel Bapak Ibu guru begitu. Terus di sini guru menunjukkan bagaimana sebuah argumen dibangun dari data yang valid serta guru memberikan pertanyaan pemantik untuk pengetahuan awalnya begitu. Terus tahap yang inti yang dimana kegiatan inti ada ing madio mangun karsa yang dimana di sini guru membagi siswa ke dalam kelompok-kelompok kecil misalkan 3 sampai 4 orang atau 4 sampai 5 orang ya. Setiap kelompok diberikan topik isu yang relevan dengan lingkungan mereka. Contohnya bahaya sampah plastik di lingkungan sekolah atau pentingnya literasi digital bagi siswa atau peserta didik begitu ya Bapak Ibu guru ya. Nah, itu untuk tahapan intinya serta siswa dibimbing untuk melakukan riset sederhana, misal wawancara, observasi atau studi literatur begitu ya. Nah, oke, untuk di sini mungkin Bapak Ibu guru bisa dibaca-baca lagi di sini ya untuk tahapan intinya sesuaikan saja dengan mapel Bapak Ibu guru sampai nanti muncul tahapan seperti akhirnya setiap kelompok memulai menyusun draft teks eksposisi mereka. Guru mendorong kolaborasi dan memastikan setiap anggota kelompok berkontribusi aktif begitu ya. Terus tahapan akhir atau penutupan kegiatan akhirnya yaitu Tutpuri Handayani, guru memberikan ruang bagi siswa untuk mempresentasikan hasil karya mereka. Guru memberikan dukungan dan umpan balik yang membangun bukan mengoreksi secara langsung ya. Jadi sini Bapak Ibu guru menjelaskan bukan mengkoreksi tapi membangun motivasi serta pemahaman berpikir daripada peserta didik tersebut. Dan guru memandu sesi tanya jawab di mana siswa atau peserta didik lain dapat memberikan masukan dan tanggapan dengan etika yang baik. Serta guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk merevisi dan menyempurnakan teks eksposisi mereka berdasarkan masukan yang diterima. Itu ya untuk tahapan akhirnya. Nah, bisa Bapak Ibu guru bisa ditambahkan lagi seperti mengumpulkan LKPD. Di sini kan misalkan guru peserta didik mengumpulkan
LKPD seperti itu ya, contoh lanjutannya. Terus peserta didik langsung guru meminta peserta didik untuk bersih-bersih atau membereskan meja kerjanya. Nah, itu untuk tahapan akhirnya. Begitu ya, Bapak Ibu guru ya. Sesuaikan dengan waktu alokasi waktunya. Setelah itu masuk ke asesmen yang dimana di sini ada asesmen diagnostik, asesmen formatif serta asesmen sumatif. Di sini saya menggunakan asesmen diagnostik sebelum pembelajaran yang tadi pertanyaan pemantiknya atau misalkan membuat sebuah kuis sebelum pembelajaran agar mengetahui pemahaman awal peserta didik begitu ya. Nah, terus yang asesmen formatifnya selama pembelajaran observasi guru, guru mengamati keaktifan, kolaborasi, dan sikap kritis siswa selama diskusi dan proses riset begitu ya. Terus yang keduanya penilaian diri dan antar teman atau kelompok ya begitu. Siswa dan antar teman atau antar kelompok saling memberikan masukan terhadap draft tulisan yang dibuat. Dan yang penilaian terakhir ada penilaian sumatifnya yang dimana di sini ada penilaian proyek ya serta penilaian kinerja. Ini sesuaikan saja dengan penilaian Bapak Ibu guru. Setelah asesmen, di sini ada kesimpulan yang dimana kesimpulan tersebut itu menyimpulkan daripada rancangan pembelajaran yang sudah Bapak Ibu guru kerjakan atau lakukan selama pembelajaran dan disampaikan kepada peserta didik. Nah, di sini kesimpulannya seperti apa? Contoh kesimpulan tersebut di sini saya rancangan pembelajaran ini membuktikan bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara tidak lekang oleh waktu dan sangat relevan untuk diimplementasikan dalam kurikulum modern dengan mengedepankan prinsip Ingarso Sung Tulodo, Ing Madio Mangun Karso, dan Tutwuri Handayani. Serta pembelajaran bahasa Indonesia tidak lagi sekadar mengajarkan materi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai karakter, menumbuhkan kemandirian, dan mengasah nalar kritis siswa, serta pembelajaran menjadi sebuah proses yang memanusiakan manusia yang berpusat pada siswa, dan menghasilkan lulusan yang tidak hanya cerdas secara akademik tetapi juga berakhlak mulia. Ini kesimpulan daripada perancangan modul ajar aksi nyata tersebut begitu ya. Setelah kesimpulan masuk ke dalam sebuah refleksi, Bapak Ibu guru bisa merefleksikan di sini karena di sini saya menulisnya hanya beberapa kata, usahakan 300 kata untuk refleksinya Bapak Ibu guru ya. Jangan seperti saya ini, saya hanya beberapa kata, ini masih kurang, nanti saya akan tambahkan lagi. Namun contohnya di sini bisa dibaca juga. Untuk refleksinya sebagai perancang, saya menyadari bahwa tantangan tersebut adalah bagaimana benar-benar bergeser dari peran sebagai penceramah menjadi pendamping, keterbatasan waktu, dan kebiasaan pembelajaran konvensional seringkali menjadi penghalang begitu ya. Melalui perancangan ini, saya belajar untuk lebih sabar, lebih mendengarkan, dan lebih percaya pada potensi alami setiap siswa. Saya juga menyadari bahwa penilaian tidak harus selalu berupa angka, tetapi juga bisa berupa pengamatan terhadap proses, kolaborasi, dan perubahan sikap siswa. Nah, begitu ya, jurnal ini akan menjadi panduan untuk perbaikan terus-menerus agar setiap pembelajaran yang saya rancang dapat benar-benar bermakna dan memerdekakan siswa atau peserta didik. Nah, ini nanti bisa ditambahkan lagi untuk refleksinya. Ini saya masih kurang ya, Bapak Ibu guru ya, begitu. Setelah refleksi, baru kita langsung lanjut ke umpan balik yang dimana di sini saya belum diisi, Bapak Ibu tinggal isi sendiri, yang dimana umpan balik tersebut ada rekan 1, rekan 2, dan rekan 3 ini bisa sampai beberapa rekan ya, mungkin minimal 2 rekan yang dimasukkan umpan baliknya. Terus untuk dokumentasi daripada rekan tersebut, foto ini tidak wajib juga. Nah, namun jika ingin lebih enak atau lebih detail, Bapak Ibu guru bisa memasukkan foto daripada rekan Bapak Ibu tersebut, begitu ya. Nah, ini untuk umpan balik serta dokumentasi jika diperlukan. Bapak Ibu guru bisa memasukkan dokumentasi saat pembelajaran di kelas, begitu. Di sini ya masukkan minimal 3 atau 4 dokumentasi foto saat pembelajaran di kelas, begitu ya, Bapak Ibu guru. Nah, mudah-mudahan apa yang saya telah sampaikan tentang modul ajar di sini tentang rancangan pembelajaran bahasa Indonesia berdasarkan prinsip Ki Hajar Dewantara di kelas 8 SMP ini bisa bermanfaat untuk Bapak Ibu guru. Bahkan untuk Bapak Ibu guru pun yang mengajar di jenjang SD, SMA ataupun SMK ini juga bisa dipakai. Ya, sesuaikan saja dengan
kebutuhan mata pelajaran Bapak Ibu guru begitu. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Saya cukupkan sampai di sini untuk sharing serta tutorial atau membuat contoh jurnal aksi nyata filosofi pendidikan dan pendidikan nilai. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.